Jadi Adinda bersedia kalau suatu saat diminta sebagai ahli di persidangan? Iya harus Bang. Benar sih, apa yang dilakukan Dr. Tifa itu incredible, luar biasa. Saya akan katakan itu kalau perlu 1000 kali. Saya nggak akan mengubah. Advokasi apa yang bisa kita sinkronkan dari Partai Umat? That's right, itu sebenarnya itu sudah kita diskusikan. Ada rencana Bang, tapi nanti biar dimatangkan dulu. Semua sains Bang, semua dari awal peradaban manusia itu kemudian berkembang pendekatan sains itu berangkat dari hipotesis. Kalau nggak kuat nalar manusia itu terbatas membaca alam ini. Gitu. Berangkat dari asumsi. Maka di jurnal-jurnal Q1 sekarang top itu we assume, presumably, semua itu berangkat dari kita mengasumsikan. Sekarang yang ingin dijawab adalah dibuktikan adalah autentikasi atau kita memvalidasi ijazah tersebut kan. Kita harus punya inputnya karena ini pendekatannya oleh Bang Rismon yang dilakukan adalah citra digital forensik digital, image processing. Ya perlu input citra dari ijazah Jokowi. Sekarang dari semua yang ada yang terbaik yang mana? Yang itulah. Berangkat dari situ sebagai asumsi, kita berasumsi ini adalah dokumen ijazah. Citra digitalnya. Berangkat dari situ dan itu sudah sangat legitimate, sudah sangat cukup dalam dunia sains internasional. Sudah adequate, sudah cukup. Gitu sudah cukup. Cukup kok mau apa lagi gitu. Berangkat dari situ kemudian lakukan pendekatan ilmiah ini, diskusikan, kemudian simpulkan. Jadi nggak bisa kita bilang, oh itu hanya fotokopi. Ya itulah yang paling kuat hipotesis saat ini. Sama dengan kalau kita mau melihat bagaimana wajah orang, karakter. Kan nggak mungkin kita temui orang itu langsung lihat. Yang kita lihat kan citra digitalnya, foto kan. Dari foto yang berbagai sudut itu, yang kita yakin ini representasi terbaik, baru kita teliti kan gitu. Jadi itu sudah sangat benar. Jadi saya katakan nanti inputnya pun berganti. Citra digital tadi pun mau diganti, misalnya ada hipotesis yang baru atau yang lain. Seluruh pendekatan yang dilakukan di sini itu tetap legitimate, tetap benar. Gitu Bang. Ya sebenarnya kalau kita mau membuka mata, setelah KPU Solo, KPU DKI dan KPU RI memberikan fotokopi legalisir ijazah Jokowi, maka kan kita tahu bahwa itulah yang disetor. Artinya ijazah yang dia pakai kacamata, rambutnya rodok gondrong, kemudian ya begitulah ada tanda tangan rektor, Teguh Yaakob dan lain sebagainya. Ya itulah yang sebenarnya objek yang sama yang diteliti oleh Rismon, oleh Roy Suryo. Kalaupun ada deviasi sedikit ya paling itu tidak signifikan mungkin. Bahkan yang diaku oleh Andi Aswan beberapa hari yang lalu, ini saya eksklusif. Asli. Ada Bang Refli kan sama. Saya sengaja nggak bantah. Pertama saya ilmunya nggak ada. Kedua saya tahu dia membual itu. Kan sama. Artinya sekarang sama. Mereka pun pakai image yang sama. Tuh. Nah, lucunya kenapa mereka tidak menggunakan image yang so-called ijazah aslinya? Yang paling tidak mereka tunjukkan mereka dapat yang aslinya, lalu mereka digitalisasi yang aslinya itu, ya kan? Kan sama, mereka menggunakan hal yang bahkan menggunakan yang sama. Terlepas dari itu pun jadi pernyataan bahwa fotokopi nggak boleh, enggak gitu. Itu pernyataan yang tidak ingin kita maju berprogres dalam kasus ini. Hati-hati loh, pasal 35 itu masih bisa dikenakan dengan orang-orang yang mengedit seolah-olah itu asli, otentik, sebenarnya terbalik. Itu. Kalau kita objektif dalam pendekatan hukum. Betul Bang. Jadi nanti subjek yang tersangka itu justru bukan beliau-beliau bertiga ini. Tapi orang-orang yang mempertahankan bahwa ijazah itu asli. Dengan segala Dan ini membantu mencari. Membantu membuktikan. Justru yang membantu tadi ditersangkakan. Adinda ya. Saya tahu bahwa pasti Adinda setelah ini akan dicari oleh tim RRT ya. Nah, saya barangkali bukan mewakili, sedikit mewakili. Jadi Adinda bersedia kalau suatu saat diminta sebagai ahli di persidangan? Iya harus Bang. Harus. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu dengar ya. Roy, Rismon dan Dr. Tifa Ridho Rahmadi bersedia untuk menjadi ahli di persidangan menerangkan bagaimana ilmiahnya buku Jokowi's White Paper ini. Sampai mengatakan nggak bisa kita bantah Rismon kecuali Anda membuat karya yang sama tetapi dengan asumsi yang berbeda. Kalau ini asumsinya ijazahnya palsu, Anda buatlah asumsinya ijazahnya asli, tetapi prosedur dan lain sebagainya harus terbuka seperti ini, yang bisa dicek. Ini dipublikasikan. Dipublikasikan, gitu. Luar biasa. Kita bacakan lagi ya, sedikit lagi ya. Apalagi ada yang bilang begini, ngibulmu bang kelewatan 1000 tahun, kau pun sudah hilang di telan bumi, ngomongnya berlebihan, gak masuk akal, sehat kau bang. 1000 tahun, aduh ilmuwan kok gini amat sih. Ini saya bacakan ini bahasanya begini, tapi
benar sih apa yang dilakukan Dr. Tifa itu incredible, luar biasa. Saya akan katakan itu kalau perlu 1000 kali gitu. Okay. Saya nggak akan mengubah itu. I see. Karena berdasarkan sedikit pengalaman saya mereview, sedikit pengalaman saya di Belanda berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun, tambah di Amerika, double degree saya di Ceko dan di Austria. Yang saya lihat di sini itu tidak hanya sebuah karya ilmiah di dalam ruang lingkup kampus. I see. Dia bawa metode ini untuk memecahkan sebuah permasalahan di luar yang menjadi concern bangsa. Di situ menurut saya mahal. Jadi kalau di luar tuh masalah dia tidak di Menara Gading ya? Tidak di Menara Gading. Saya sampaikan tadi malam ke Bang Roy, ini bukan di Menara Gading. Dia nyari ke tempat yang berlumpur di mana masalah itu. Dengan penuh risiko. Dengan penuh risiko. Risikonya sekarang beliau rasakan, jadi tersangkakan. Jadi kombinasi antara kematangan saintifik banyak kita lihat. Di Indonesia juga kita bisa cari itu ya. Tapi yang plus keberanian tadi yang saya sampaikan, plus Dr. Tifa seorang ibu, seorang perempuan, yang menurut saya bebannya lebih berat, menurut saya ya. Itu yang saya katakan 1000 tahun lagi belum tentu ada. Dan ini sebuah refleksi terhadap respon sebagian besar masyarakat. Saya nggak mengatakan sebagian besar, sebagian oknum itu mencoba mengecilkan, menjatuhkan tanpa masuk ke substansi, menghina pekerjaan itu. Maka saya katakan Anda itu rugi, harus sungkem ya, harus bertaubat lah gitu ya. Ini belum tentu ada 1000 tahun lagi. Ini sebuah ekspresi, bukan membesar-besarkan. Ya, ini atas dasar itu tadi. Ya. Belum tentu. Kembali lagi bersama saya di channel ini, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini mari kita lihat bagaimana perkembangan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini disampaikan bahwasanya sudah jatuh temponya Wapres kosong dilengsarkan. Bapaknya diadili bongkar semua kejahatan. Nah, di sini teman-teman, para netizen sudah mulai muak dengan kasus-kasus dari Jokowi ataupun Gibran. Di mana kasus ini ataupun ijazah palsu ini dari lama telah tersebar, namun sampai sekarang masih belum kita lihat apakah itu ijazah benar-benar asli ataupun benar-benar palsu. Nah, di sini teman-teman dilanjutkan di sini. Sudah pasti dalangnya Jokowi yang rubah-rubah tangkap Jokowi dan usut harta keluarganya Jokowi. Jadi, di sini diteruskan bangka itu walaupun ditutup-tutupi akhirnya akan terbongkar juga. Memang benar teman-teman, biarpun ya bangkai itu walaupun ditutup-tutupi dari sekarang, nanti itu pada akhirnya juga akan terbongkar juga. Jadi bangkainya itu ijazah Jokodo yang menutupi KPU. Nah, di sini dinempelkan saja KPU-nya biar menjadi aman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, ya di sini para netizen memberikan support ataupun penyemangat kepada Pak Hotman. Jadi silakan bantulah rakyat tegakkan kebenaran dan keadilan ataupun kejujuran supaya negara kita ini menjadi lebih maju ya tanpa adanya masalah-masalah seperti ini. Karena ketika terjadinya masalah-masalah seperti ini dalam negara, maka akan bisa menjadi halangan ataupun terhambatnya suatu negara itu akan lebih maju. Karena ini juga masalah, bukan hal ataupun masalah yang kecil, ini adalah masalah besar karena tentang ijazah ya. Jadi di sini teman-teman disampaikan buat Hotman Paris. Jadi bantu Kozinudin bongkar polemik ijazah Gibran. Jadi selanjutnya di sini 280 juta ya orang rakyat Indonesia ya BB ataupun bisa tertutup dan bisa dibohongi oleh satu keluarga Jokowi. Artinya di sini teman-teman, di mana ataupun sebanyaknya warga negara Republik Indonesia bisa dibohongin oleh satu orang, oleh si Jokowi ini. Jadi selanjutnya teman-teman, mantap Pak Hotman, lanjut ada kejanggalan di KPU dan keputusan satu objek, silakan bongkar habis Pak Hotman Paris dan publikasikan, nanti kami siap akan mendukungmu. Nah, seterusnya teman-teman, di sini ijazahnya harus diketahui oleh publik, tidak boleh ditutup-tutupi. Ya, memang benar teman-teman, ini soal ijazah sebenarnya. Ini apalagi yang masalah ijazah ini adalah bukan masyarakat biasa, namun mantan presiden negara Republik Indonesia. Jadi sewajarnya ya, ketika kita sebagai masyarakat menanyakan suatu hal ataupun ijazahnya tersebut, karena memang dia itu adalah mantan presiden negara kita. Jadi sewajarnya kita menanyakan ijazahnya itu apakah memang benar ada ataupun ijazahnya itu benar-benar asli. Jadi di sini
ya tidak boleh ditutup-tutupi, ya dipublikkan saja, ya. Karena ijazah ini memang adalah surat-surat yang paling penting, bukan surat biasa. Jadi uji konsekuensi yaitu akal-akalan untuk menutupi kebohongan. Nah, di sini teman-teman dibuat saja sekalian undang-undang perlindungan koruptor biar bebas dan puas dan merampok hak-hak dari rakyat. Nah, selanjutnya diteruskan di sini teman-teman, 2 periode Jokowi, KPU, Bawaslu, Polisi, DPR, MK, KPK, Menteri Keuangan, tiada audit atas pengelolaan hutang ribuan triliun, apalagi dalam mempertanyakannya. Jadi teman-teman, di sini disampaikan di sini peraturan KPU harus disertai dasar hukumnya, ya, dan membatalkannya juga harus disertakan dasar hukumannya. Jadi, jika tidak, maka KPU akan melanggar yang namanya undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku. Jadi teman-teman, ini seandainya ngaku lulusan SLTA atau orang tidak akan percaya melihat dari cara bicaranya, cara berpikirnya cepat enggak, ya. Nah, begitu juga Pak, sudah saatnya sampaian. Pilih-pilih mana yang benar-benar yang perlu dibantu, ya. Salam hormat, semoga selalu sehat untuk kebenaran. Jadi teman-teman di sini makanya, ya, Hotman itu kemarin Hotman mati-matian membela Gibran. Nah, sekarang ini Hotman baru sadar karena selama ini yang dibelanya orang yang salah dan yang baik ataupun diabaikan. Nah, di sini teman-teman diteruskan di sini, ya, Pak Hotman silakan bantu kumpul orang-orang baik dan jujur, ya, karena waktunya hancurkan kebohongan dan kejujuran. Jangan sampai negeri ini dikuasai orang bohong dan jahat, nanti gak ada lagi Indonesia ini. Nah, selanjutnya teman-teman di sini disampaikan bahwasanya kita sebagai rakyat harus pilih calon pimpinan negeri, ya. Harus bisa kuliti pendidikan, ya. Calon tidak boleh menolaknya, rakyat menurut seterbuka-bukanya. Semoga kaum bansos menyadarinya. Nah, di sini teman-teman diteruskan di sini banyak yang mengusulkan KPU bubar. Menurut saya usut tuntas dulu KPU baru dibubarkan saja. Nah, teman-teman selanjutnya disampaikan di sini, ya, ayo Pak Hotman bongkar kejahatan mereka yang bisa mempermainkan aturan dan menyembunyikan kejahatan, ya. Jangan biarkan mereka menjajah uang negara yang membuat rakyat menjadi sengsara menderita. Nah, jadi teman-teman, ya, di sini disampaikan bahwa pantang menyerah, pantang mundur, ya Pak Hotman kita dukung, dan kalau perlu segera usulkan KPU diganti dari tingkat daerah sampai tingkat pusat, ya. Semua pejabat Termul Mulyono baru nanti negara kita akan tidak menggunung utangnya lagi. Jadi di sini disampaikan bahwasanya pemilu 2024 sungguh memilukan dan memalukan, ya. Di mana hukum dan aturan-aturan jadi mainan orang-orang yang punya kekuasaan. Pemilu bikin hati pilu, Bang. Yang berkompeten jadi diam sebelum bangsa ini hancur dalam lebih mengerikan lagi. Nah, di sini teman-teman diteruskan, ini saatnya Bang Hotman harus berdiri bersama setiap orang atau anak bangsa yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta demokrasi di Indonesia. Jadi sangat bahaya manusia pintar tapi kepintarannya digunakan untuk kejahatan, ya. Jadi sudah jelas-jelas pecat KPU beserta stafnya itu sudah jelas arah dan tujuannya kemana, ya. Buat persiapan 2029 pasti termulnya akan biangnya. Jadi ganti semua anggota KPU, ada sesuatu yang patut diduga dalam melindungi ijazah Jokowi dan ijazah Gibran juga. Nah, selanjutnya di sini teman-teman disampaikan bahwa benar kata Rocky Gerung, ya, siapapun pejabat publik yang merugikan rakyat dinepalkan saja, ya. Terus Hotman, ya, mengungkap terus kebenaran, rakyat akan selalu mendukung dan menyupport oleh Hotman Paris.
Jadi baru diributkan sekarang ada kejanggalan ya di saat pemilu pada diam aja meski pada tahu bahwa masyarakat juga ada tahu kenapa. Jadi mantan KPU ini dipecat sudah memenangkan Wow Gibran banyak kejanggalan. Nah, di sini dengan judul yang begitu jelas, Hotman harus turun tangan untuk bisa menyelesaikan masalah ijazah Jokowi dan Gibran sekarang. Jadi lebih-lebih telah terbit aturan baru dari KPU walau sudah dibatalkan. Ya, oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.